kenapa susah sangat Indonesia nak terima industri hiburan kita? Yang pasti, Indonesia hebat dalam strategi mereka. Perbezaan yang besar sekali dengan industri Indonesia ialah mereka bahasanya satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Mbah Dul Channel. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semoga baik-baik saja, semoga dipermudah dan diperlancar urusannya, aktivitasnya, dan semoga selalu dalam keadaan bahagia. Teman-teman, di sini ada video yaitu pengakuan orang Malaysia bahwa film, drama, dan lagu Indonesia mudah masuk di pasaran Malaysia, sedangkan film, drama, dan lagu Malaysia susah untuk menembus di pasaran Indonesia. Yuk teman-teman, untuk mengetahui lebih lengkapnya, yuk kita sama-sama dengarkan, kita simak ulasannya dalam video ini sampai habis. Oke, yuk go. Perasan tak yang filem, drama dan lagu Malaysia susah sangat nak tembus pasaran Indonesia, tapi Indonesia punya mudahnya amat masuk ke negara kita. Kononnya Indonesia pentingkan kualiti, padahal kalau kita perhatikan filem, drama dan lagu Indonesia pun lebih kurang kita saja. Drama mereka pun banyaknya merepek, tapi melekat je dalam TV kita. Dekat Indonesia tu, balik-balik Siti Nurhaliza je mereka kenal, tapi kalau di Malaysia ni hampir semua artis Indonesia kita kenal. Sekarang ni pun kita punya filem dan lagu tular di Indonesia pun sebab TikTok tau. Kalau tak ada TikTok, jangan mimpilah dapat tembus ke sana. Persoalannya, kenapa susah sangat Indonesia nak terima industri hiburan kita? Jawapannya mudah. Pertama, Indonesia ada semangat nasionalisme yang tinggi, terutamanya apabila berhadapan dengan Malaysia. Mereka lihat kita ni sebagai saingan yang sengit. Jadi mereka takkan bagi ruang yang mudah untuk kita tembus pasaran negara mereka. Kedua, ada sebahagian orang kita yang sanggup beli bawa masuk filem dan lagu Indonesia ke sini sebab murah dan keuntungannya berlipat kali ganda. Jadi mereka tak kisah pun bab nak mengangkat industri hiburan kita, janji boleh buat duit. Ketiga, ketiadaan semangat patriotik apatah lagi nasionalisme dalam kalangan pemain industri hiburan negara. Kerajaan dan pembangkang Malaysia pun sama, yang terus-menerus memberi ruang yang luas kepada dunia hiburan asing tembusi negara kita. Dan yang keempat, keterujaan yang dahsyat oleh rakyat Malaysia terhadap hiburan negara asing. Buktinya, tengoklah berapa banyak kedai-kedai yang memainkan lagu Indonesia merata tempat. Para artis dan pemain industri hiburan negara kita ni harus melihat aspek-aspek ini supaya kita dapat tahu puncanya dan perbaikinya. Apa yang pasti, Indonesia hebat dalam strategi mereka dan Malaysia terus-menerus berada di bawah tapak kaki mereka dalam semua hal. Syabas Indonesia. Dan kepada Malaysia, terus sanjung filem dan lagu Indonesia ya. Kita terus bertolak ansur kerana kita berjiwa murni. Repost video ni kalau anda setuju dan jangan lupa follow sekali. Video berikut adalah komentar pemain film asal Malaysia yang pernah bermain film di Indonesia. Yuk kita dengarkan dan simak sama-sama. Pernah terlibat dalam industri film Indonesia, nama Ciu Kitwa memang tak asing lagi bagi penikmat perfilman di tanah air. Bagaimana tidak, aktor kelahiran tanggal 30 September tahun 1965 di Perak, Malaysia ini pernah membintangi beberapa judul film komedi di Indonesia, contohnya My Stupid Boss, Terbang Menembus Langit, Anem Kol Ahok, dan yang terakhir adalah film Cek Toko Sebelah, garapan komika Ernest Prakasa. Berikut pendapatnya tentang industri perfilman di tanah air. You cannot fight with them on labor because as you know, it's cheaper there, so they can get. I work on a series and I have 100 over people. And that's a series. In Malaysia, it's like 2 vans. There is like 100 orang lebih bekerja. Here, yes, they do pre-pro, but compared to what I've experienced there, they do more. Really more. So like for example, I told you like before shoot they already have a booklet or a entire file where every scene is storyboarded. Everyone knows this scene has how many shots, how many angles, and what is required. So there's no need for the
director of photography or the director to shout and tell people like, we need this, we need that. Recently there was a big launch of this series where they say that they work without a script and all that, and the OTT actually said that we are very proud to have someone working with us who can do all that. I will tell them that it's actually shameful for you to say that. You shouldn't say all this. You should hide the fact that you don't have a complete script. You know, we need a script to have a storyboard, to have which camera. You tell me, wow, director terror, last minute dia boleh tahu ini angle tu angle. Itu kerja desperado, itu bukannya kerja proper. So don't do that. Lagi satu perbezaan yang besar sekali dengan industri Indonesia ialah industri Indonesia ini malu buat saya karena merekanya bahasanya satu, kitanya bahasa tiga. Kitanya ada 3 industri filem. Industri film Cina, industri India, industri film Melayu. Yang dibahagi-bahagikan. The industries is we can move forward if there are less grants. I hope that because there are loads of grants. You should have grant for making the filmmakers go for education, making the DOP go for courses, making the scriptwriter go to wherever, go to Indonesia, a retreat, learn, write what's happening, go to film festival, watch things, but it's not kita bikin movie. Because you can see a lot of non-filmmakers. I mean, yes, filmmaking is a business, tapi ini sudah jadi business. Orang yang tak ada pengalaman langsung dalam pembikinan film, just take the grant and then yeah. The most important is scriptwriter. Kalau nggak ada cerita, kita nggak ada film. Baginya suatu kehormatan bisa beradu akting dengan aktor bertalenta di Indonesia dan tentunya menambah pengalaman yang lain baginya. Senang bisa terus ada di salah satu franchise film terbaik di Indonesia ini. Banyak orang di Malaysia yang jealous of me karena peran ini, imbuhnya. Ia juga merasakan kedekatan yang amat sangat dengan para pemeran lain. Atas aktingnya yang memukau di film Cek Toko Sebelah, Chew Kin Wah berhasil meraih penghargaan sebagai pemeran pendukung terbaik di ajang Indonesian Box Office Movie Awards 2017. Chew Kin Wah memberikan pendapat tentang cara pembuatan film di Indonesia dan Malaysia. Ia pun merasa senang karena film Cek Toko Sebelah laris dan dapat bertemu dengan aktor muda berbakat, serta beradu akting dengan para komika tanah air. Macam mana tu kau dekat Indonesia pula sekarang? Indonesia, aduh, secara jujur lah, ni channel untuk ayah kan? Saya jujur, diorang jauh lah sebenarnya dari semua segi lah, dari segi konten diorang, dari segi support, dari segi appreciation terhadap karya diorang, especially daripada luar negara. Kadang-kadang bila saya tengok diorang bekerja kat sana tu jealous juga kan, sebab memang mungkin mereka dapat lebih banyak attention lah. Itu yang membuatkan mereka jauh daripada kita lah. Dan mungkin sebab production normal ramai, jadi idea-idea diorang tu lain dan banyak. Jadi masing-masing compete untuk menghasilkan cerita yang baik. Itu bagi saya sangat baik lah, sebab ada competition yang sangat baik kan. Kalau kat sini kita punya pool of talent tu memang kuat, cuma dia kecil je berbanding dengan Indonesia. Dan Indonesia tu kalau seorang keluarkan cerita action, mungkin ada 10 lagi production lain yang keluarkan cerita action. Kalau kat sini mungkin setahun sekali baru ada cerita action. So persaingan sihat kat sana tu yang membuatkan mereka lebih advance lah. Itu yang saya nampak lah kat sana. Aku dengar cakap orang kata lah kalau dekat Indonesia pelakon filem dengan pelakon series ni dia ada macam ada gap dia, orang kata lain dia punya cara orang dia. yang pelakon filem dia tak pelakon Dia rasanya persepsi dia orang yang berlakon filem jarang berlakon sinetron. Dan juga dari sinetron jarang pindah ke filem sebab dia dah memang stuck kat bidang sinetron kan. Tapi ada je yang crossover bang, ada yang crossover cuma jarang lah. Kalau sinetron kat sana tu memang sebab dia punya kerja dia tu kan gila juga. So memang dia tak ada masa untuk buat filem. Kalau filem tu pula, kalau kita dah start kerja satu filem tu, kau kena spend 3 bulan untuk filem kan. Memang tak ada masa nak buat sinetron lah. Kalau sinetron dia kerja hari-hari. Memang boleh nampak jugalah kalau
kita jumpa dengan pelakon ni, oh dia ni pelakon filem. Jumpa pelakon ni, oh dia ni pelakon sinetron. Adalah dia punya cap label tu, nampak lah. Dari video di atas dapat kita simpulkan penyebab kenapa industri perfilman Malaysia masih tertinggal dari tanah air. Hal ini dikarenakan adanya segregasi penuturan bahasa di negeri itu, dengan populasi penduduk sekitar 33 juta jiwa. Diketahui, Malaysia adalah negara yang dihuni oleh 3 etnis besar, yaitu etnis Bumiputerai sebesar 70%, etnis Tionghoa sebesar 22%, dan etnis India sebesar 7%. Meskipun bahasa Melayu menjadi bahasa resmi dan bahasa nasional, namun masing-masing etnis menuturkan bahasa masing-masing sesuai dengan etnisnya. Hal inilah yang membuat industri film di Malaysia kurang maju seperti di Indonesia, karena masing-masing etnis memiliki permintaan pasarnya sendiri untuk film. Seorang pengulas mengatakan film yang dibuat di Malaysia harus menyesuaikan pasar yang berbasis pada bahasa yang dituturkan. Berbeda di Indonesia yang menggunakan satu bahasa untuk semua genre film, sehingga lebih mudah untuk menarik pasar. Sementara itu, pasar film berbahasa Melayu masih mendapatkan invasi dari film-film Indonesia yang memiliki peminat tinggi. Hal ini membuat industri perfilman di Malaysia semakin tidak memiliki tempat di kalangan warga setempat. Nah, begitulah tadi teman-teman pengakuan orang Malaysia bahwa film Indonesia lebih maju dibandingkan film yang ada di Malaysia. Semoga video tadi menjadi informasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, saya minta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.